Kalau partai politik itu sudah mempunyai kursi di DPRD, maka bolehlah mereka mengusulkan calon, ya bakal calon. Kemudian juga persyaratan calon perseorangan. Ya kalau sudah punya dukungan 3 sampai 6,5% misalnya, yang pernah kita gunakan di dalam undang-undang sebelumnya, ya gunakan itu saja. Perludem menyatakan setuju dengan usulan penurunan syarat dukungan calon kepala daerah. Bahkan, Perludem menyebut untuk calon perseorangan cukup 2% saja. Alasannya, ini akan membuka peluang lebih banyak munculnya calon kepala daerah serta meminimalisir politik mahar. Misalnya, kenapa partai politik dibiarkan saja dia mencalonkan? Karena dia sudah terbukti pada pemilu sebelumnya dia sudah memiliki kursi di level DPRD provinsi, DPR kabupaten kota. Sedangkan filosofi dasar dari ambang batas untuk perseorangan itu sendiri kan untuk mengukur sejauh mana legitimasi seorang perseorangan itu akan mencalonkan di pemilihan umum kepala daerah. Komisi 2 sendiri mengaku sudah memiliki formula yang akan segera disepakati. Kami fraksi-fraksi di Komisi 2 kemungkinan setuju dengan angka 6,5-10 untuk independen, dan kami menunggu angka rasional dari pemerintah untuk menurunkan partai politik. Perkiraannya itu seputaran 15-20. Sementara itu, terkait dengan calon dari kalangan PNS, TNI, Polri, KPU menyatakan harus mundur. Sedangkan incumbent harus cuti saat kampanye. TNI, Polri, terus DPRD, terutama DPRD, DPD, dan DPR itu kan sudah diputuskan oleh MK bahwa dia harus mundur. Untuk yang incumbent ini tetap berproses sampai nanti dia melakukan kampanye cuti di luar tanggungan negara. Pembahasan RUU revisi Undang-Undang Pilkada saat ini masih berlangsung di DPR. Tim Liputan, Metro TV. Ya, jadi lantas apa alasan KPU yang ingin meniadakan syarat ambang batas bagi partai politik untuk mengusung calon kepala daerah, dan juga bagaimana nanti aturan yang tertuang dalam undang-undang bisa tetap mengedepankan semangat kesetaraan dan efisiensi dalam pilkada serentak. Saya akan tanyakan langsung nanti dengan narasumber yang akan bergabung di Prime Time News. Yang pertama sudah ada Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggreni. Mbak Titi, kita akan bahas nanti ada Mas Arief Budiman, Komisioner KPU yang akan bergabung usai sesaat lagi. Usai jeda, kami akan kembali. Baik, kembali di Prime Time News. Sebelum kita awali perbincangan malam hari ini, saya ingin menyapa rekan saya Rifai Pamone yang akan menjelaskan nanti apa saja sebenarnya menjadi fokus pembahasan dalam revisi Undang-Undang Pilkada di Komisi 2 DPR. Silakan Rifai Pamone. Wahyu, bersama dengan tim Media Research Center kami mengambil tema saat ini adalah kompleksitas dari revisi Undang-Undang Pilkada yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2017. Kami akan segera memulai. Kita melihat di sini bahwa di slide pertama akan menunjukkan bahwa poin krusial dari revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah dibahas oleh Panitia Kerja dari Komisi 2 DPR RI. Setidaknya ada 7 poin, namun kami tampilkan yang paling menjadi fokus, yaitu syarat minimal dari calon independen dan juga partai politik, kemudian aturan mundur atau cuti dari calon kepala daerah unsur TNI, Polri, PNS, dari pejabat BUMN dan BUMD, serta dari kalangan legislatif, dalam hal ini DPR dan juga DPRD. Lalu ada beberapa hal juga yang dibahas seperti tentang masa dari tahapan pilkada, lalu juga bagaimana komitmen dari petahana apabila kembali maju, dan juga yang menarik adalah tentang biaya alat kampanye yang nantinya akan kembali rencananya diserahkan kepada setiap calon kepala daerah. Namun kita akan lihat bagaimana fokus ini kemudian menjadi progres dari Panitia Kerja Undang-Undang Pilkada, karena terkait dengan calon independen dan juga dari unsur partai politik, calon kepala daerah unsur legislatif hanya mundur dari alat kelengkapan dewan. Ini berarti masih menjadi anggota DPR ataupun DPRD. Lalu untuk unsur TNI, Polri, PNS, dan BUMN serta BUMD, calon kepala daerahnya wajib mundur. Ini sudah diputuskan, namun nanti masih harus melewati mekanisme paripurna. Sementara syarat dukungan untuk calon perseorangan 6,5 hingga 10%. Sementara syarat dukungan untuk calon dari partai politik 15 hingga 20%. Sangat menarik untuk kita bahas kembali dalam dialog hari ini. Silakan, Wahyu Wibowo. Ya, saya ingin bahas paling tidak ada 2 poin terakhir yang kembali marak juga nih jelang seharusnya sudah bisa diselesaikan oleh
panja kemudian dibawa ke paripurna. Tapi saya ingin menyapa dulu Komisioner KPU Arief Budiman. Selamat malam. Selamat malam. Mas Arief, saya ingin langsung ke Anda. Ada KPU yang tiba-tiba ini hampir selesai sebenarnya di panja pembahasan, mengusulkan syarat baru lagi, ambang batas dihilangkan untuk partai politik. Mas Arief, apa alasannya sebenarnya? Sebetulnya KPU membagi dalam dua hal ya, terkait dengan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah ini. Pertama, hal-hal yang bersifat teknis, itu sebenarnya urusan KPU lah semua ya. Yang kedua bersifat sistem, jadi sistem pemilunya yang akan diperbaiki. Sebenarnya terkait dengan ambang batas, ini persoalan sistem ya. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang, karena mereka lah yang punya otoritas membuat undang-undang, pemerintah dan DPR. Waktu itu muncul ide untuk memudahkan pengajuan pasangan calon, baik dari partai politik maupun dari perseorangan, ya. Karena sempat terjadi waktu itu kan tidak ada pasangan calon yang mendaftarkan diri. Kemudian sampai dengan masa pendaftaran ditutup pun masih hanya ada satu pasangan calon. Sampai kita kemudian memperpanjang masa pendaftaran, kemudian ditetapkan masih satu, kemudian kita juga membuka pendaftaran satu kali lagi, itu juga masih tetap sepi, satu. gitu ya. Akhirnya di 3 daerah itu kan kemudian hanya bertarung satu pasangan calon dengan melawan, akhirnya kolom atau kotak setuju tidak setuju itulah yang menjadi pilihan kita. Yang digunakan oleh pemilih untuk menyalurkan. Jadi alasannya itu ya, paling tidak menutup kemungkinan-kemungkinan yang kemarin terjadi di 2015 ini agar tidak terulang lagi di 2017, agar tidak ada calon tunggal. Tapi saya ingin tanyakan ke Mas Arief juga, Mas Arief Wibowo, anggota Komisi 2 DPR yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Mas Arief, Mas Arief, apakah juga sudah dibahas perihal ada usulan dari KPU ini, ambang batas untuk partai politik mengusulkan calonnya, Mas, dihilangkan? Ya, jadi 2 hari yang lalu, Saudara Ketua KPU kita undang di dalam rapat panja bersama dengan pemerintah. Kita undang untuk mendengarkan berbagai penjelasan, terutama menyangkut pemutakhiran daftar pemilih. Ya. Dan saya kira posisi KPU adalah sudah dijelaskan dan ditegaskan oleh Komisioner KPU sendiri, Mas Arief Budiman tadi, bukan pembuat undang-undang. Jadi sejauh kita minta pendapatnya tentang beberapa isu yang menjadi topik bahasan di dalam pembahasan undang-undang pilkada, itulah yang disampaikan oleh KPU. Dan itu tidak ada kaitan atau hubungannya dengan syarat calon perorangan maupun syarat untuk calon yang berangkat dari partai politik atau gabungan partai politik. Nah, menyangkut syarat-syarat itulah yang sekarang dimatangkan oleh DPR dalam hal ini panja Komisi 2 bersama dengan pemerintah. Nah, memang ada berbagai macam rumusan, dan itu sesungguhnya adalah respon dari DPR dan pemerintah atas terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu itu adalah menyatakan bahwa menyangkut syarat perorangan itu dasarnya adalah daftar pemilih yang tentu saja dibandingkan dengan jumlah penduduk secara berjenjang. Ya, itu yang persoarangan, Mas. Kemudian untuk partai politik? Sebentar, Mas. Yang kedua adalah juga diberikan pertimbangan pengaturan tentang syarat calon perorangan ya berbasis daftar pemilih itu adalah tidak boleh melampaui pengaturan yang dilakukan untuk partai atau gabungan partai. Jadi esensinya itu, berapa angkanya, bagaimana rumusannya, itu tentu mengikuti asas-asas di dalam pemilihan umum, termasuk di dalamnya adalah pemilihan kepala daerah. Oke, jadi kalau hingga hari ini sekarang juga masih pembahasan panja di BSD di sana, hasilnya bagaimana dari suara-suara dari masing-masing fraksi, kemudian pemerintah menyikapi ada usulan dari KPU ini, ambang batas untuk partai politik dihilangkan, Mas Arief? Berapa? Ya, soal dari pemerintah konsepnya masih tetap seperti yang berlaku di dalam undang-undang yang existing, yaitu 6,5 sampai 10% itu berjenjang berdasarkan pada jumlah penduduk untuk perorangan.
untuk partai politik adalah atau gabungan partai politik tetap 20% kursi DPRD Masih atau tetap ya? 5% suara. Oke, baik. Baik, saya ingin tanya ke Mbak Titi, Perludem melihat usulan ini fair? Kalau mau melihat semangat ini kan semangatnya sederhana, kemudian juga fairness, gitu, kesetaraan. Iya, saya kira ketika KPU misalnya keluar dengan gagasan atau melontarkan gagasan tidak perlu ada ambang batas, itu kan berdasarkan refleksi atas proses teknis ketika Pilkada serentak 2015 yang lalu. Mereka berelasi langsung dengan praktek-praktek yang terjadi di lapangan, sehingga berusaha menghubungkannya dengan upaya-upaya perbaikan. Sekali lagi, pembuat kebijakan adalah DPR dan pemerintah. Tapi kita juga layak mendengar KPU sebagai orang, sebagai lembaga yang memang kompetensinya ada di sana, yang berelasi dan aktivitasnya memang soal kepemiluan. Kalau kami sendiri di masyarakat sipil sejak awal ketika revisi, baik kepada pemerintah maupun Komisi 2 mengusulkan tidak perlu ada ambang batas untuk mencalonkan kepala daerah, wakil kepala daerah khusus bagi partai politik. Mengapa? Ini sejalan dengan gagasan Menteri Dalam Negeri untuk mewujudkan pemilu serentak nasional dan daerah. Kita 2019 akan memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden langsung. Tapi sebenarnya itu desain sementara. Desain ke depannya kita akan punya pemilu nasional, memilih DPR, DPD, dan Presiden. Dan pemilu lokal memilih DPRD dan kepala daerah. Nah kalau sudah serentak akhirnya tidak relevan lagi ambang batas. Alasannya itu ambang batas tidak relevan sehingga dinolkan saja. Iya, selain memang kan kita sekarang pilkadanya satu putaran fair saja. Tidak, karena ini soal fairness lagi. Fair tidak misalnya untuk calon partai perseorangan politik, juga diturunkan. Misalnya partainya Mas Arief Wibowo gitu yang sudah capek-capek meraup suara banyak, memperoleh kursi banyak, kemudian fraksi yang punya satu suara saja bisa mencalonkan usungan. Kalau belajar Kemudian, dari pilkada calon perseorangan juga demikian, masih disertakan sejumlah syarat. Pilkada serentak 2015, partainya Mas Arief itu berhasil memenangkan dengan calon yang hanya diusung sendiri, kurang lebih di 17 daerah. Dan sebenarnya kalau kita buka kanal ini lebar-lebar, mungkin dia malah nggak perlu koalisi dengan partai lain gitu. Jangan-jangan angkanya nambah, tidak lagi 17, tapi misalnya setengah. Jadi dimudahkan gitu. sebenarnya begitu ya? Sangat dimudahkan gitu. Tapi kita paham kalau kita mengusung misalnya partai politik tidak perlu ada ambang batas, maka demi asas kesetaraan dan keseimbangan, perseorangan juga diturunkan. Oke, jadi sama-sama diturunkan, walaupun tidak tertutup kemungkinan Mas Arief, karena ini masing-masing fraksi nanti di DPRD bisa mengusungkan calonnya masing-masing, calon tunggal jangan-jangan nanti ada begitu kan, tetap masih ada. Kita akan tanyakan lagi nanti soal ini, termasuk ke Mas Arief Wibowo, kira-kira PDI Perjuangan keberatan tidak dengan usulan ini. Sesaat lagi kami akan lanjutkan. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke KPU, Mas Arief Budiman. Kalau kita sekali lagi unsur fairness tadi yang dikedepankan, kemudian juga efisiensi, karena ini potensinya macam-macam, semua masih bisa terbuka, termasuk muncul calon tunggal, walaupun kalau untuk 2 putaran sudah tertutup gitu ya. Dengan adanya usulan ini, Mas Arief. Tetapi menjaga unsur fairness ini bagaimana, semangat fairness ini? Apapun yang menjadi keputusan pembuat undang-undang, KPU kan pasti akan jalankan. Betul. Nah, pelaksanaan di lapangan itu yang kita jaga fairness-nya. Ya. Misalnya melakukan verifikasi dengan cermat. Melakukan verifikasi pada masa yang sudah ditentukan, tidak terlambat misalnya begitu. Melihat betul seluruh dokumen. Jadi begitu cara kita menjaga fairness ini untuk semua pihak, untuk seluruh peserta pemilu. Nah, tetapi berapa angka yang dianggap sesuai, ya kita percayakan sepenuhnya lah kepada pembuat undang-undang. Walaupun ditangkapnya sama publik, oleh publik ditangkapnya sudah tidak fair nih, karena dihilangkan untuk partai politik, kemudian untuk calon perseorangan masih ada syaratnya. Ya, walaupun KPU sebetulnya kan tidak untuk yang 12 juta. KPU sudah memformulasikan ide-idenya ke dalam usulan yang kita sampaikan ke Komisi 2 gitu ya. Tapi KPU juga paham otoritas yang dia miliki, gitu loh. Otoritas dia adalah pelaksana undang-undang. Jadi apapun yang ditetapkan, maka kita akan menjaga bahwa implementasinya itu sesuai dengan amanah yang diberikan dalam undang-undang itu. Oke, supaya ini tidak dianggap berpihak, coba Mbak Titi, saya coba ilustrasikan misalnya Mbak Titi, kalau ini supaya fair, sekali lagi menjaga kesetaraan, fairness, misalnya kalau di DKI, kita contoh ambil yang paling singkat di DKI itu paling kecil kursi
PAN, Partai Amanat Nasional, 2 kursi 172.000, kalau 1 kursinya saja misalnya 86.000. 86.000 dari DPT di DKI Jakarta. Apakah ini bisa disejajarkan dengan syarat perseorangan misalnya? Syaratnya ya disamakan saja di DKI misalnya 86.000. Kalau kan ya supaya fair gitu, Mbak. Bisa tidak seperti ini misalnya kalau kita bicara konsepnya? Saya kira konsep itu sangat ideal ya. Bahkan memang ada kalau di Korea Selatan itu untuk mengusung calon perseorangan 500 tanda tangan saja ya. Mas Arief baru pulang dari Korea Selatan pasti tahu. 500 tanda tangan, dan Indonesia ini adalah negara dengan syarat calon perseorangan termasuk yang paling tinggi di dunia. Jadi termasuk yang paling tinggi di dunia, sehingga kemudian usulan untuk menurunkan, tapi juga tidak membuat orang main-main, gitu ya. Karena melihat pilkadanya demokratis, mudah, ini coba-coba untuk tampil sebagai modal nanti pemilu legislatif misalnya. Kan sudah terkenal, sudah tahu, dikenal publik. Oleh karena itu kita tetap perlu angka. Nah misalnya mengambil angka dengan kursi jumlah terkecil, saya kira usulan yang sangat moderat. Kalau kami sendiri di Perludem mengusulkan angka 2-5%. Jadi 2 itu kalau penduduknya provinsi sampai 2 juta, maka dia di angka 5%. Itu memang termasuk relatif tinggi begitu ya. Kalau bisa diambil kursi paling kecil, itu sangat moderat sekali, sangat positif begitu. Orang juga tidak coba-coba ya. Kalau kursi misalnya di satu daerah paling kecil di kabupaten itu nilainya 5.000, ya sudah 5.000 saja. Saya yakin ini bisa menyaring agar orang yang main-main tidak maju, tapi juga orang tidak terlalu sulit gitu. Terlepas dari itu juga yang paling penting adalah ini dari DPR, Mas Arief Wibowo dari Komisi 2 dari Panja kemarin juga terlontar yang seharusnya selesai bisa 29 April. Ini kabarnya akan molor hingga bulan Mei mendatang. Ini juga khawatir teman-teman dari KPU, Mas Arief Budiman. Jadi kapan, karena ini yang paling penting, kapan selesainya dan bisa diterapkan di 2017 atau nanti 2018, Mas Arief? Ya, jadi Mei akhir itu target penyelesaian paling maksimal. Mei akhir. Jadi prinsipnya sebenarnya diupayakan secepat mungkin. Tetapi kan di pembentuk undang-undang itu kan juga sering menuai kritik. Dikatakan sering membuat undang-undang tidak cermat, tidak berkualitas, pasal yang satu dengan yang lain tidak nyambung. Karena itulah maka tidak boleh terburu-buru, kita cermati satu persatu. Ada 12 isu besar yang dibahas dalam perubahan undang-undang pilkada. Sampai hari kemarin baru menyelesaikan 7 isu, masih ada sisa 5 isu. Jadi model pembahasannya kan per klaster itu. Setelah isu-isu pokoknya diselesaikan, baru diturunkan pada pasal yang ayat untuk dicek. Ya, apakah ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Jadi ini urusannya agar kualitasnya baik. Nah, tetapi jangan sampai ini juga mengganggu seluruh tahapan, karena ini KPU juga sudah harus bekerja, Mas Arief. Ya itu dugaan-dugaan. Kan kita juga tahu yang bahas undang-undang ini kan tahu tahapan-tahapan pilkada, bagaimana caranya supaya tidak mengganggu tahapan. Tahapan pencalonan supaya tidak terganggu. Ya, kita sudah pasti akan beranjak dari posisi itu. Jadi soal pandangan tentang bagaimana cara kita mengukur keserusan, bagaimana supaya pilkada tidak mahal, itulah yang harus kita rumuskan termasuk kekhawatiran tentang. Kita akan nantikan terus Mas Arief Wibowo, nanti kapan bisa selesai teman-teman di Panja ini. Terakhir mungkin dari Mas Arief Budiman, bisa apa yang disampaikan ke teman-teman dari Panja? Harapan kita sebetulnya soal waktu penyelesaian ya. Jadi dulu itu diperkirakan Februari Maret selesai, ternyata tidak. Kemudian setelah reses diperkirakan April selesai. Nah sekarang diperkirakan akhir Mei, paling lambat lah ya akhir Mei. Ini kalau terlambat lagi agak merepotkan memang bagi kita. Akan terganggu ya? Iya, tentu ada beberapa